Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya Lintang Dwi Purnama dan juga Siva Nuraini dari kelompok 5. Kali ini kita akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan materi postmodernisme. Next. Wait ya. Oke, pertama di sini ada sejarah postmodernisme. Istilah postmodernisme ini diketahui muncul pada tahun 1917 ketika seorang filsuf Jerman, Rudolf von Witsch, menggunakan istilah itu sebagai kritik atas modernisme. Era modern yang berkembang antara abad ke-15 sampai dengan 18 dan mencapai puncaknya pada abad 19 dan 20 awal. Lalu di sini kemudian ada bidang historiografi digunakan oleh Arnold Toynbee dalam bukunya yang berjudul A Study of History. Selanjutnya, Charles Jenkins disebut sebagai tokoh arsitektur postmodern terkemuka, menulis esai dan buku The Rise of Postmodern Architecture dan The Language of Postmodern Architecture. Postmodern sering didefinisikan sebagai krisis modernisme atau krisis yang disebabkan oleh modernisme. Postmodern ini muncul karena budaya modern menghadapi suatu kegagalan dalam strategi visualisasinya. Lalu di sini tuh ada contoh dari sejarahnya ini program aplikasi komputer yang sebelumnya banyak menggunakan bahasa verbal dan sulit dihafal. Ini kini bahasa gambar atau ikonnya banyak digunakan sebagai pengganti bahasa tersebut dan ternyata mudah dipahami. Lalu selanjutnya dibacakan oleh Kalintang. Oke, postmodernisme. Postmodernisme itu apa sih? Jadi menurut sorry ya, tar dulu. Ada motor. Oke, next ada postmodernisme. Apa itu postmodernisme? Menurut Kivel 2006, postmodernisme adalah pengistilahan yang jauh berbeda dalam modern. Hal ini dikarenakan postmodernisme memiliki karakter yang luas, kontroversial, dan ambigu. Postmodernisme akan senantiasa dianggap sebagai wawasan atas pengetahuan yang memberikan penjelasan dari berbagai disiplin ilmu, baik dalam ilmu seni, studi literatur, arsitek, hukum, hubungan antar manusia, dan ilmu sosial lainnya. Jadi, kenapa lahirnya postmodernisme ini? Postmodernisme ini lahir sebagai kritik atas era modernisme, di mana era modernisme kebanyakan hanya berpatok dengan satu bidang, sedangkan postmodernisme ini bisa diaplikasikan di berbagai bidang. Oke, next. Selanjutnya. Kakak. Ya. Selanjutnya ada contoh analisis perjalanan hidup. Nah, ini contoh dari postmodernisme dalam kehidupan nyata. Dengan melakukan hal ini, kita dapat melihat dengan jelas pilihan-pilihan masyarakat, alasan pengambilan keputusan tersebut, dan pengaruh faktor-faktor eksternal seperti patriarki, kelas sosial, etnis, agama, dan tekanan sosial terhadap pilihan-pilihan tersebut. Kita dapat memahami apa yang penting bagi orang-orang dan mengapa. Contohnya, beberapa orang mungkin memilih menjadi dokter karena mereka merasa tertekan oleh ekspektasi budaya dan keluarga. Dari sini kita mungkin dapat memahami bahwa mengamati latar belakang budaya mereka dan mendengar anggota keluarga adalah hal yang penting bagi mereka. Next. Lalu selanjutnya ada karakteristik postmodernisme. Di sini ada dekonstruktif. Nah, dalam istilah Amin Abdullah dikenal dengan dekonstruktism, yakni upaya mempertanyakan ulang teori-teori yang sudah mapan yang telah dibangun oleh pola pikir modernisme, untuk kemudian dicari dan disusun teori yang lebih tepat dalam memahami kenyataan masyarakat saat ini, meliputi keberagaman dan juga realitas alam. Jadi dapat disimpulkan bahwa dekonstruksi ini adalah suatu mode kritis yang digunakan untuk mengungkapkan bagaimana makna terbentuk dalam sebuah teks atau bahasa, dan bagaimana makna tersebut dapat diubah atau diinterpretasikan ulang. Lalu selanjutnya ada relativisme. Di sini tuh bahwa segala sesuatu itu relatif dan tidak boleh absolut, karena harus mempertimbangkan situasi dan kondisi yang ada, dan melihat suatu peristiwa tertentu juga ketika ingin menilainya harus dilihat dari segala sisi, tidak hanya terfokus pada satu sisi tertentu. Lalu di sini ada terakhir
pluralisme, artinya ini budaya, agama, keluarga, ras, ekonomi, sosial, suku pendidikan, ilmu pengetahuan, politik merupakan sebuah realitas. Nah, bahwa mentoleransi adanya keragaman pemikiran, peradaban, agama, dan budaya. Lalu selanjutnya ada contoh. Yang pertama ada dekonstruktif. Pemikiran postmodernisme yang dekonstruktif itu ada dekonstruksi media, yang artinya mengkritisi kebenaran media. Ini juga dapat membuka ruang untuk melihat bagaimana media memilih dan memilah informasi yang disajikan, dan bagaimana hal tersebut dapat mempengaruhi persepsi kita tentang suatu topik. Yang kedua ada dekonstruksi wacana teks, yang artinya mengkritisi representasi teks. Ini dapat membuka ruang untuk melihat bagaimana teks merepresentasikan suatu topik dan bagaimana hal tersebut dapat mempengaruhi persepsi dan pemahaman kita tentang suatu topik. Dan yang terakhir ada dekonstruksi budaya. Contohnya ada wayang hip hop. Nah, salah satu contoh dekonstruksi budaya yang ada di Yogyakarta itu wayang hip hop. Dalam hal ini seni tradisional wayang digabungkan dengan musik hip hop untuk menciptakan bentuk seni yang baru dan mengubah cara orang melihat seni tradisional. Lalu selanjutnya ada relativisme. Budaya Amerika jelas berbeda dengan Indonesia, maka nilai-nilai budaya ini jelas sangat beraneka ragam sesuai dengan latar belakang sejarah, geografis, dan sebagainya. Dalam pandangan ilmu antropologi, tidak ada budaya yang sama dan sebangun antara satu dengan yang lainnya. Dan yang terakhir ada pluralisme. Di sini contohnya era modern dengan hasil teknologi modern dalam bidang transportasi dan komunikasi menjadikan era pluralisme. Yang artinya hasil teknologi modern dalam bidang transportasi dan komunikasi menjadikan era pluralisme budaya dan agama telah semakin dihayati dan dipahami oleh banyak orang, dimanapun mereka berada. Oleh karena itu, era modern dapat dianggap sebagai contoh pemikiran postmodernisme yang pluralisme. Selanjutnya ada teori-teori postmodernisme. Di sini teori postmodern diasosiasikan dengan kritik terhadap perspektif humanistik, liberal, dan pergeseran dari perhatian pada subjek manusia. Namun, Ferry dan Renaud berusaha untuk menyelamatkan humanisme dan subjektivitas, menawarkan pembelaan terhadap hak asasi manusia. Yang pertama ada teori konsumsi. Teori sosial postmodern cenderung mendefinisikan masyarakat postmodern sebagai masyarakat konsumen, sehingga konsumsi memainkan peran sentral dalam teori tersebut. Yang kedua ada teori globalisasi. Teori globalisasi ini dapat dikategorikan dalam tiga teori. Ada teori ekonomi, politik, dan budaya. Nah, teori ekonomi sendiri yaitu adanya sistem pasar neoliberalisme. Terus yang kedua ada teori politik, yaitu isu sentral dalam teori politik adalah kelangsungan hidup negara bangsa. Di satu sisi adalah mereka yang melihat negara bangsa mati atau sekarat di era globalisasi. Di sisi lain dari masalah ini adalah pembelakan pentingnya negara bangsa yang berkelanjutan. Dan yang terakhir ada teori budaya. Di sini teori budaya dibagi menjadi tiga, yaitu perbedaan budaya, perbedaan hibridasi budaya. Pemberdayaan budaya ini di mana argumen dibuat bahwa di antara budaya atau perbedaan yang di dalam dan sebagian besar tidak dapat ditembus, yang tidak terpengaruh atau hanya terpengaruh secara dangkal oleh globalisasi. Yang kedua ada konvergensi budaya, meskipun perbedaan penting tetap ada di antara budaya, dan ada juga konvergensi untuk meningkatkan homogenitas dan lintas budaya. Dan yang terakhir, hibridasi budaya. Dikatakan bahwa global dan lokal saling menembus untuk menciptakan realitas asli yang unik yang dapat dilihat sebagai globalisasi. Selanjutnya dibacakan oleh Kelintang. Baiklah, selanjutnya ada teori jaringan aktor. Nah, di dalam teori jaringan aktor dijelaskan sesuatu itu terbentuk karena sebuah realitas. Maka dari itu, terbentuknya teknologi dan media baru dibentuk dari sebuah realitas pasar modern yang dianggap memasuki kebangkrutan atau konsumen pasar modern yang saat ini lebih menyukai ke hal yang digital. Teori aktor jaringan tampaknya tumbuh semakin penting dan memperluas pengaruhnya ke dalam berbagai domain khusus dalam sosiologi, misalnya dalam studi konsumsi. Lalu seperti ATM, internet,
dan mesin penjawab telepon. Hal ini sejalan dengan pergerakan di dunia sosial menuju dan meningkatkan minat ilmiah post-human dan post-sosial. Artinya, kita semakin terlibat dalam jaringan yang mencakup komponen manusia dan non-manusia. Next. Oke. Lalu ada teori praktek. Fokusnya adalah pada praktik perilaku manusia, terutama dampak asumsi yang diterima begitu saja. Asumsi-asumsi ini adalah prateoritis dalam arti bahwa para aktor tidak sepenuhnya memahami sifat asumsi-asumsi ini dan tingkat dampaknya terhadap praktik mereka. Latihan adalah cara rutin bertindak di mana asumsi yang diterima begitu saja mempengaruhi cara kita bertindak, terutama bagaimana kita mengatur tubuh kita, menangani objek, memperlakukan subjek, menggambarkan sesuatu, dan memahami dunia. Next. Nah, lalu ada teori simulacra dan hyperreality. Simulacra itu model yang menjadi faktor penentu pandangan kita tentang kenyataan. Segala yang dapat menarik minat manusia seperti seni, rumah, kebutuhan rumah tangga, dan lainnya. Ditayangkan melalui berbagai media dan model-model yang ideal. Disinilah batas antara simulasi dan kenyataan menjadi tercampur aduk sehingga menciptakan hyperreality di mana yang nyata dan tidak nyata menjadi tidak jelas. Lalu hyperreality menciptakan satu kondisi yang dimana di dalamnya kepalsuan berbaur dengan keaslian. Masa lalu berbaur dengan masa kini, fakta bersimpang siur dengan rekayasa, tanda melebur dengan realitas, dusta bersenyawa, dan kebenaran. Kepalsuan, keaslian, isu, realitas seakan-akan tidak berlaku lagi di dalam dunia seperti ini. Realitas seperti ini tercipta oleh jenis-jenis media yang dijadikan acuan referensi untuk masyarakat pada umumnya. Dengan media, dunia imajinasi terbentuk dan disuguhkan oleh simulator dan pada akhirnya menggiring masyarakat pada suatu kesadaran palsu yang diciptakan oleh simulator tersebut. Lalu ada teori feminis. Ben Anger menyatakan bahwa prestasi besar dari teori feminis adalah bahwa bukan hanya tentang pemahaman, namun juga tentang tindakan. Feminis itu sendiri membentuk kesadaran yang dibangun oleh pengalaman perempuan yang khas tentang kebenaran, pengetahuan, dan kekuasaan. Oke, selanjutnya ada perbedaan modernisme dan postmodernisme. Postmodernisme ini dianggap merupakan tanggapan terhadap modernisme dan karenanya keduanya merupakan dua aspek dari gerakan yang sama. Modernisme dan postmodernisme ini memiliki perbedaan dalam cara pendekatan terhadap lingkungan. Modernisme didasarkan pada penggunaan akal dan pikiran yang logis untuk memperoleh pengetahuan, sedangkan postmodernisme menolak kecenderungan modern yang meletakkan batas-batas antara hal-hal tertentu. Karena sejatinya, postmodernisme ini menyatakan tidak ada kebenaran yang universal, yang valid untuk semua orang. Jika modernisme menganggap karya asli sebagai otentik atau dapat dipercaya, namun postmodernisme sangat mementingkan hal yang bersifat hiperrealitas. Yang artinya, karya sangat dipengaruhi oleh hal-hal yang disebarluaskan melalui media. Sama halnya ketika seni dan karya sastra dianggap sebagai kreasi unik dari penciptanya, seiring berkembangnya teknologi seperti komputer dan media, maka karya sastra mulai terbit di berbagai media. Lalu kesimpulannya adalah, sebuah disiplin ilmu akan mati dan tidak berkembang jika seluruh aktor intelektualnya dan pemikirannya berhenti pada sebuah kata sepakat. Artinya, pro dan kontra, mengkritik dan dikritik adalah sebuah pola wajib bagi dinamika ilmu pengetahuan. Kemudian, setelah menelaah dan mengkaji perihal paradigma postmodernisme ini, muncullah pertanyaan, apakah paradigma ini layak atau pantas dianggap sebagai solusi atas segala fenomena sosial dewasa ini? Kita bisa menjawab iya dan bisa juga menjawab tidak. Karena postmodernitas ini bisa dilihat sebagai sesuatu yang menggembirakan, namun juga bisa dilihat sebagai sesuatu yang membawa malapetaka. Contoh sesuatu yang menggembirakan, hadirnya postmodernisme ini meningkatkan toleransi, yang artinya pemikiran postmodernisme ini dapat membantu meningkatkan toleransi dalam berbagai hal, seperti dalam menerima perbedaan pendapat atau menghargai satu sama lain. Yang kedua, contoh dari malapetakannya,
yaitu relativisme dan skeptisisme. Salah satu kritik utama terhadap postmodernisme adalah penekanannya pada relativisme dan skeptisisme dapat menyebabkan kurangnya arah dan tujuan. Hal ini dapat menimbulkan rasa nihilisme atau apatis, di mana individu merasa tidak ada yang mempunyai arti dan nilai. Oke, sekian presentasi dari kami berdua. Mohon maaf bila banyak salahnya. Eh, Bila topik holiday. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.